Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renata Amelia Manggala Putri dengan NPM 211501408. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir untuk percobaan pertama pada praktikum keamanan sistem informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen file. Jadi, manajemen file itu mengacu pada sebuah proses pengorganisasian atau penyimpanan, pemberian nama, pencarian, dan pemeliharaan file pada suatu sistem dengan tujuan untuk membuat semuanya mudah ditemukan dan digunakan saat dibutuhkan. Nah, Linux sendiri ini memiliki sistem izin akses yang ketat. Jadi setiap file atau foldernya itu memiliki kepemilikan, yaitu ada user, group, dan others. User sendiri adalah orang yang memiliki file. Jadi user itu penggunanya, pengguna yang memiliki sistem tersebut dan yang memiliki file tersebut. Lalu ada yang kedua itu ada group. Group ini merupakan grup dari pengguna yang memiliki file. Untuk others itu adalah pengguna yang bukan pemilik file atau user dan juga bukan anggota dari grup tersebut. Jadi selain user dan grup itu disebut dengan others atau yang lain. Nah, masing-masing dari pemilikan tersebut itu dapat memiliki izin hak akses, yaitu di Linux sendiri ada yang namanya write, dan execute. Untuk read sendiri ini artinya kita dapat membaca isi dari file atau direktorinya, bisa dibuka dan bisa dibaca. Lalu untuk write itu atau menulis, itu berarti file dapat dimodifikasi dengan menambah, mengubah, menghapus, atau bahkan mengubah nama file dalam direktorinya. Lalu yang ketiga ada execute. Execute ini atau dalam bahasa Indonesia eksekusi, jadi readers dapat menjalankan file sebagai program atau shell script. Atau dia juga bisa masuk ke dalam sebuah direktori. Nah, untuk mengubah izin akses ini kita dapat menggunakan perintah chmod. Untuk perintahnya sendiri itu ada dua format untuk chmod. Jadi yang format pertama itu ada untuk mengubah izin akses menggunakan sama dengan plus dan minus. Jadi untuk menggunakan ini kita bisa mengetikkan chmod, lalu kita pilih pemiliknya siapa, apakah dia user, group, atau others. Lalu kita bisa pilih dia mau sama dengan plus atau minus. Lalu kita juga bisa pilih jenis hak aksesnya, mau dia write, read, ataupun execute. Lalu yang terakhir kita tambahkan nama filenya. Selain menggunakan format tersebut, kita juga bisa menggunakan format lain, yaitu menggunakan bilangan oktal. Untuk menggunakan bilangan oktal itu kita bisa menggunakan chmod, lalu tambahkan 3 bilangan oktal seperti ini, contohnya 751, lalu yang terakhir ditambahkan nama filenya. Untuk angkanya sendiri ini kita bisa lihat di sini. Jadi yang tadi ada chmod 751, artinya ini untuk bilangan pertama itu acuannya adalah user. Yang bilangan kedua itu adalah group dan bilangan ketiga itu adalah others. Jadi untuk bilangan pertama ini user, angkanya 7. Angka 7 itu berarti dia memiliki akses read, write, dan execute. Kenapa? Karena nilai dari read sendiri itu adalah 4, untuk write adalah 2, dan x itu adalah 1. Jadi jika ingin memiliki semua hak akses yaitu read, write, dan execute, maka kita bisa langsung menjumlahkan bilangan-bilangan yang menjadi acuannya, yaitu 4 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 7. Jadi untuk user di sini dia menggunakan angka 7, jadi dia akan bisa melakukan read, write, dan execute. Lalu pada bilangan kedua ini adalah untuk hak akses yang dimiliki oleh grup. Untuk grup sendiri dia memiliki angka 5, jadi kita memberikan hak aksesnya adalah read dan execute karena
Angka 5 itu berasal dari nilai yang 4 ditambah 1. Untuk grup sendiri, untuk order sendiri itu bilangan ketiga dia adalah 1. Jadi untuk orders dia hanya bisa melakukan execute, tidak bisa read maupun write. Lalu mengapa sih hak akses itu penting, atau mengapa sih file permission itu penting? Jadi di dalam Linux sendiri itu sistemnya dirancang untuk multi user atau banyak pengguna. Jadi file permission ini penting karena dia dapat membantu menjaga keamanan data agar tidak diakses oleh sembarangan orang. Nah, hak akses juga memiliki peran penting untuk menghindari kesalahan dari pengguna lain ataupun diri sendiri. Jadi kita bisa memberikan hak akses untuk kepemilikan yang berbeda-beda, yaitu user, group, dan orders. Nah, itu adalah penjelasan dari saya mengenai manajemen file. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu melakukan perintah-perintah di bawah ini. Jadi kita akan membuat 3 buah file, yaitu file A, file B, dan file C. Lalu kita akan coba mengubah hak aksesnya menggunakan chmod dengan 2 buah format, yaitu yang menggunakan bilangan oktal dan menggunakan format yang paling awal yang menggunakan plus, minus, dan sama dengan. Jadi yang pertama kita buka Kali Linux-nya. Di sini saya sudah download Kali Linux-nya menggunakan VirtualBox, dan langsung saja kita buka terminalnya. Nah, di sini kita akan coba ls-l untuk melihat kita sekarang sedang berada di mana. Nah, di sini saya akan membuat file di documents. Kita bisa ketikkan cd documents. Nah, sekarang bisa dilihat di sini kita sudah berada di documents. Langsung saja kita bisa buat filenya dengan menggunakan kode touch file min _a, file _b, file _c. Nah, kita coba cek ls-l. Nah, di sini sudah ada 3 buah file A, file B, dan file C, di mana di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi ini adalah output setelah kita membuat file. Nah, di sini jadi ada 9 kolom. Untuk kolom pertama sendiri ini adalah jenis file dan perizinan yang mengikat file tersebut. Untuk jenis file itu ada di awal sini. Contohnya ini. Ini adalah D, artinya directory. Jadi jenis filenya itu adalah directory. Lalu ini strip, artinya dia tidak ada atau regular file. Lalu selanjutnya ini dibagi menjadi 3. Ini adalah hak aksesnya. Ini hak akses user, ini hak akses group, dan ini hak akses orders. Untuk hak akses user ini ada R, W, dan strip. Artinya hak akses user ini adalah R, W, dan strip. Artinya user hanya bisa read, write, dan tidak bisa execute. Untuk group hanya bisa read, dan untuk orders hanya bisa read juga. Selanjutnya ada kolom kedua. Kolom kedua ini adalah jumlah link atau entry directory yang merujuk ke file tersebut. Di sini jumlahnya adalah 1. Selanjutnya kolom ketiga ini menunjukkan pemilik filenya. Kolom keempat ini menunjukkan grup pemilik file. Kolom kelima ini adalah ukuran file dalam byte. Jadi karena dia baru dibuat dan tidak ada isinya, maka ukurannya 0. Untuk kolom ke-6, ke-7, dan ke-8 itu adalah tanggal dibuatnya dan juga waktunya. Jadi yang untuk kolom ke-6 itu bulan, ke-7 tanggal, dan ke-8 adalah jamnya. Untuk kolom terakhir atau kolom ke-9 itu adalah nama filenya, yaitu file A, B, dan C. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengubah file dengan menggunakan format yang bilangan oktal, format chmod dengan angka-angka. Jadi untuk yang pertama kita coba ubah hak akses untuk file A. Di sini angkanya menggunakan 777. Artinya untuk user ini memiliki semua hak akses, yaitu read, write, dan execute yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kenapa dia bisa memiliki semua hak akses? Karena angkanya 7.
7 itu berasal dari 4 ditambah 2 ditambah 1, di mana 4 adalah read, 2 adalah write, dan 1 adalah execute. Begitu juga dengan group dan orders. Jadi semua pemilikan itu memiliki 3 jenis hak akses atau memiliki hak akses read, write, dan execute. Lalu kita tambahkan file yang ingin kita ubah aksesnya, yaitu file A. Oke, enter. Selanjutnya kita coba cek dengan ls-l lagi. Nah, di sini sudah berubah. Jadi yang sebelumnya hak aksesnya hanya seperti ini, dia berubah menjadi seperti ini. Jadi maupun user, group, ataupun orders, dia memiliki hak akses read, write, dan execute. Berbeda dengan sebelumnya. Kalau user hanya bisa read dan write, group hanya bisa read dan execute, dan orders hanya bisa read. Dia setelah ditambahkan chmod 777, setelah kita ubah aksesnya, dia bisa read, write, dan execute untuk semua jenis user atau user, group, dan ordersnya. Oke, yang kedua itu menggunakan chmod 755 untuk file B. Jadi untuk file B di sini kita bisa lihat 755. 7 artinya bisa semua akses. Jadi user nanti harapannya bisa read, write, dan execute. Lalu 5 itu bisa read dan execute. Lalu orders juga hanya bisa read dan execute. Kita coba enter, lalu ls-l. Nah, seperti yang diharapkan tadi, user bisa memiliki semua hak akses, yaitu read, write, dan execute, sedangkan group dan orders itu hanya bisa read dan execute. Oke, yang terakhir chmod 174 untuk file C. Nah, untuk file yang ketiga ini, untuk angka 1 berarti user hanya bisa execute. Harusnya nanti setelah kita run, user yang tadinya bisa read dan write, dia akan berubah hanya bisa execute saja. Sedangkan untuk group yang sebelumnya hanya bisa read, dia bisa melakukan read, write, dan execute, bisa melakukan 3 izin hak akses. Lalu yang terakhir, yang group, itu kita beri angka 4, yang artinya dia bisa melakukan read saja atau tidak ada perubahan dari sebelumnya. Kita coba enter, kita cek ls-l. Nah, seperti ini. User hanya bisa execute, untuk group bisa read, write, dan execute, dan orders tidak berubah karena nilainya 4, artinya hanya bisa read saja. Oke, udah selesai untuk format yang pertama yang menggunakan bilangan oktal. Selanjutnya kita akan mencoba mengubah izin hak akses tiap file menggunakan format yang kedua, yaitu yang menggunakan simbol operasi sama dengan, plus, dan minus. Kita coba untuk file A, chmod u sama dengan w, nama file A. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi yang U itu artinya user atau kepemilikannya itu kita bisa pilih yang mana, UGO. Bisa user, group, ataupun orders. Untuk file A di sini kita akan ubah usernya saja. Lalu di sini ada simbol operasi sama dengan, artinya kita akan menetapkan izin akses baru. Jadi izin akses sebelumnya itu akan dihapus dan diganti dengan izin yang baru, yaitu write atau W. Jadi yang sebelumnya di file A user bisa read, write, dan execute, kita akan ubah dengan menggunakan chmod u sama dengan W untuk file A. Jadi file A untuk usernya ini akan berubah hanya bisa write saja, tidak bisa read maupun execute. Kita akan coba, kita klik enter, coba kita cek ls-l. Nah, jadi di sini untuk file A sudah berubah, yang tadinya bisa memiliki semua izin hak akses, sekarang hanya bisa write saja
karena tadi kita sudah ubah menggunakan chmod. Nah, yang kedua untuk file B, chmod G untuk grup. Jadi kita akan ubah grupnya saja. Lalu ada simbol plus dan X. Artinya plus itu kan menambahkan. Jadi dia akan menambahkan izin akses tertentu, yaitu X atau execute. Nah, izin yang ada juga akan terhapus sama seperti yang sama dengan tadi. Namun di sini kita bisa perhatikan untuk file B ini grup sendiri sudah memiliki izin read dan execute. Jadi seharusnya jika kita melakukan chmod G plus X, file B ini tidak ada perubahan sama sekali. Kita coba ls-l. Nah, di sini tidak berubah karena execute sudah ada. Namun jika kita tambahkan write, coba chmod group tambah write karena di sini belum ada. Lalu kita masukkan nama file yang mau diubah yaitu file B, ls-l. Nah, sekarang karena kita sudah tambahkan write, jadi yang sebelumnya grup hanya bisa read dan execute, dia sekarang bisa read, write, dan execute. Nah, itu adalah cara untuk menambahkan hak akses. Lalu selanjutnya untuk file C, chmod untuk grupnya, untuk ordersnya kita akan ubah ordersnya. Di sini kita menggunakan simbol operasi minus. Jadi simbol operasi minus itu artinya menghapus izin akses tertentu dan izin yang tidak ada tidak akan terpengaruh. Dimana di sini izinnya adalah R. Jadi seharusnya R ini akan terhapus atau dia tidak memiliki izin sama sekali. Kita coba enter. Oh, nambahkan nama filenya. Kita ubah file C. Lalu enter. File chmod C besar. Oke, lalu kita cek ls-l. Nah, di sini karena tadi kita menggunakan simbol operasi minus, jadi dia hak akses read-nya akan terhapus atau dia sudah tidak memiliki hak akses read lagi. Jadi yang sebelumnya pada file C untuk ordersnya itu hanya memiliki hak akses read, sekarang dia sudah tidak memiliki hak akses sama sekali. Nah, itu adalah tugas yang telah saya kerjakan untuk percobaan pertama, yaitu manajemen file. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.